You must step back 어딜 봐 누가 누구라고 날 지켜 이쯤에서 물러나고 있다는 게 좋을까 아니 머리 한번 겨울나와 보던가 내게 사랑을 했었니 삼국장난처럼 어딜 때 인간이 길이 좀 네가 그렇겠니 수십 잡초 파리 그리 재밌니 내 남잔 지금은 another level. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya mereview, menganalisis kritis, dan juga novelty penelitian akuntansi dengan mata kuliah seminar penelitian, di mana video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester 7 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Alma dengan NIM 18622010007 dari kelas akuntansi 7 SIP 1 pagi, di mana kali ini saya akan mereview penelitian tentang Grand Competitive Advantage Moderate, kemudian Environmental Performance, kemudian Performance Image, dan Corporate Social Performance on Economic Performance. Nah, atau keunggulan kompetitif hijau, diantaranya kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan tentang kinerja ekonomi. Berdasarkan hasil review yang telah saya lakukan, terdapat 14 poin yang akan saya sampaikan pada video hasil review. Di antaranya yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, kemudian ada riset GAP, dan juga fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isu penelitiannya, yakni kinerja lingkungan yang telah dihasilkan dapat mempengaruhi perekonomian kinerja perusahaan. Nah, karena untuk saat ini dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha merupakan faktor yang menjadi perhatian di mata pemangku kepentingan. Untuk saat ini, kerja lingkungan menjadi informasi penting bagi pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lingkungan kinerja juga dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi. Kinerja lingkungan adalah pandai menggambarkan tingkat produksi yang efisien dengan standar keamanan yang tinggi dan menekankan biaya dalam menghindari biaya kerusakan lingkungan dari dampak kegiatan produksi. Kemudian untuk riset GAP-nya, yang pertama ada pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan yang dikemukakan oleh Wulandari pada tahun 2013. Kemudian kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien. Untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan peluang untuk memperoleh pasar baru yang dikemukakan oleh Portner dan Van den Lien pada tahun 1995. Kemudian untuk variabel kedua ada pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi, yakni citra perusahaan diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu yang dikemukakan oleh Fab et al. Pada tahun 2000. Nah, terkait hal ini, Tran et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindak pemasarannya. Nah, kemudian untuk variabel ketiga ada pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Seiring berjalannya waktu, peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial sekarang cukup penting untuk dipertimbangkan karena beberapa perusahaan mulai membayar dan memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya yang dikemukakan oleh Wibisono pada tahun 2014. Nah, kemudian Orville C. dan Benjamin pada tahun 2001 menyatakan juga bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat
jangka panjang. Nah, untuk variabel keempat, pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi. Pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting dalam organisasi dan menjadi bagian penting dari manajemen bisnis yang dikembangkan oleh Church et al. Pada tahun 2011. Nah, keunggulan green kompetitif adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja ekonomi tanpa mengabaikan lingkungan keberlanjutannya. Nah, untuk variabel selanjutnya, pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan lingkungan kinerja terhadap kinerja ekonomi. Kinerja lingkungan yang baik dapat dicapai jika didukung oleh pengelolaan lingkungan atau munculnya inovasi hijau yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa green keunggulan kompetitif dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja lingkungan yang akan dilakukan, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan. Selanjutnya untuk variabelnya, pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi adanya hubungan citra perusahaan dengan performa ekonomi. Keunggulan kompetitif hijau mampu memberikan citra yang baik di mata pemangku kepentingan. Kapan perusahaan mampu menciptakan green competitive advantage? Artinya, perusahaan mampu menunjukkan keunggulan kinerja dalam menciptakan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan, sehingga dapat mengangkat citra perusahaan yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Selanjutnya untuk variabel terakhir yakni pengaruh keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan sosial perusahaan kinerja dan kinerja ekonomi. Nah, manfaat pengelolaan lingkungan yang baik tentunya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam perusahaan yang dioperasikannya. Sehingga secara tidak langsung kemampuan perusahaan pengelola lingkungannya berarti merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan. Untuk selanjutnya, fenomena. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan yang tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satunya cara yakni untuk mengetahui kinerja perusahaan, yakni dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan. Namun di era ekonomi pasar yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungannya bagi perusahaan saja, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Kemudian untuk poin yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan yang dikemukakan oleh Wulandari pada tahun 2013. Nah, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan yang dikemukakan oleh Prambani dan Suryana pada tahun 2014. Kemudian citra perusahaan diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Kemudian peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial secara cukup penting untuk dipertimbangkan karena beberapa perusahaan mulai membayar perhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Kemudian Grand Competitive Advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Nah, poin yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemegang saham atau pebisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan pebisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan.
Nah, dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan secara tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal perusahaan, yakni manajer. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi yang tercermin dari rasio keuangan perusahaan. Kemudian, poin keempat, apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Di antaranya, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Apakah kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan? Apakah Grand Competitive Advantage berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Apakah Green Competitive Advantage moderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi? Apakah Grand Competitive Advantage moderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi? Apakah Grand Competitive Advantage moderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi? Yang poin kelima, apa tujuan penelitian ini? Nah, tujuan pada penelitian ini yakni untuk mengetahui kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, untuk mengetahui citra perusahaan terhadap kinerja lingkungan, untuk mengetahui kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Nah, untuk mengetahui Grand Competitive Advantage terhadap kinerja ekonomi. Kemudian, untuk mengetahui Grand Competitive Advantage moderasi hubungan citra perusahaan ke performa ekonomi, untuk mengetahui Grand Competitive Advantage moderasi hubungan kinerja sosial perusahaan ke kinerja ekonomi. Nah, untuk yang poin keenam, apakah kontribusi pada penelitian ini? Nah, kontribusi dalam penelitian ini berdasarkan buku saya, dalam studi ini fokus dalam menjelaskan hubungan antara kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, kemudian Green Competitive Advantage terhadap kinerja lingkungan, serta peran kinerja lingkungan, citra perusahaan, kinerja sosial perusahaan, Green Competitive Advantage terhadap kinerja lingkungan. Nah, untuk poin ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni State-Word Theory, yaitu menurut Donald Davis pada tahun 1991, teori State-Wordship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Selanjutnya, untuk poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni untuk grand theory yang dilakukan yaitu State-Word Theory, yakni hubungan State-Word Theory dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu kinerja perusahaan tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Nah, dan mengedepankan kepentingan organisasi dalam untuk lebih efisien, efektif, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Nah, untuk poin ke-9, buatlah kerangka konseptual. Dapat saya tampilkan pada gambar layar di samping, yakni untuk variabel X1-nya ada kinerja lingkungan, citra perusahaan sebagai variabel X2-nya, kemudian kinerja sosial perusahaan sebagai X3-nya, kemudian Green Competitive Advantage sebagai variabel X3-nya, di mana variabel Y-nya yaitu kinerja ekonomi. Nah, untuk poin ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk hipotesis pertama ada kinerja lingkungan, yakni berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk hipotesis keduanya, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Untuk hipotesis ketiganya ada kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis keempat, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Untuk hipotesis keenam, keunggulan kompetitif hijau sebagai moderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. Kemudian hipotesis keenamnya, keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Untuk hipotesis terakhir ada keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Nah,
Untuk poin ke-11-nya, jelaskan metode penelitian yang digunakan, di antaranya ada rancangan penelitian, definisi operasional variabel, kemudian pengukuran teknik, pengukuran tekniknya, penarikan sampelnya, ada unit analisis, ada jenis data yang digunakan, dan juga ada uji kelayakan model, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Nah, di mana untuk rancangan penelitiannya, di sini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Kemudian untuk definisi operasional variabelnya dan pengukurannya dapat saya tampilkan pada layar di samping. Nah, dapat saya tampilkan pada layar di samping untuk definisi operasional variabel dan pengukuran ekonomiknya. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, teknik penarikan sampelnya. Nah, teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kemudian untuk uji analisisnya menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEP Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kemudian untuk jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu. Kemudian untuk uji kelayakan model, di mana uji kelayakan model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Kemudian untuk metode analisis data. Selanjutnya untuk poin ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk poin ke-12-nya dapat saya tampilkan layar di samping. Kemudian untuk poin selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Nah, di mana di sini ada statistik deskriptif, kemudian ada hasil uji kelayakan model, kemudian ada hasil uji hipotesis. Nah, dan pembahasannya. Nah, cuman berdasarkan review yang dapat saya lakukan, terdapat beberapa kendala dalam menganalisis pada penelitian ini, dikarenakan data yang terdapat pada jurnal tersebut kurang lengkap berdasarkan review yang akan saya lakukan. Nah, di sini saya hanya mendapatkan uji kelayakan model saja. Dapat saya tampilkan pada layar di samping. Nah, untuk poin terakhir, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Untuk kesimpulannya sendiri, menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Jika perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, jika perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Nah, kinerja parsial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, jika perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Nah, untuk keterbatasannya pada penelitian ini, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai dengan tahun 2017. Nah, implikasi yang dapat saya berikan kepada penelitiannya, yakni penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambahkan periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan. Demikianlah review yang dapat saya sampaikan dan saya berikan untuk tugas akhir semester 7 saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan hasil penelitiannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.